Halo, selamat datang di Serang Balik Podcast. Episode Hmm, bonus. hari ini kita di rekamannya ke-11. Tapi kali ini kita bakal nggak terpacu pada tema atau gimana. Kita mau ngomong bebas hari ini. Karena ya dari awal kita udah tekankan kalau podcast kita nih bukan soal bola ya kan. Kita bakal Lebih ke ngebahas. propaganda. Bisa jadi kalau kita nanti selanjutnya mau ngomongkan yang lain kan kayak ngomong K-pop ke kan nanti bisa nih di sini nih. Semuanya lah. Dan kita hari ini nih mau ngebahas sedikit perihal PSBB nih. Karena kita lagi di masa pandemi kan. Dan ini nih kayak harusnya disoroti sih untuk kebijakan saat ini kan khususnya di Pontianak nih kan. Kalau kami fokuskan kan di Pontianak, di daerah di sekitar Pontianak tentang beberapa jalan yang ditutup, lalu kayak banyak warkop yang ditutup, semua warkop. Nah, hari ini kita ada orang nggak nih? Ada tamu. Kita mau ngundang ini apa? Bapak, Ketua adat, itu ketua. bukan. Bapak Indonesia 4.0. Milenial ya. Oke deh. Namanya Bang Pai. Harusnya orangnya lah perkenalkan diri. Halo, saya Kong Lalat. Kong Lalat ya, Kong Lalat ya. Iya, saya Pai. Biasa disapa Pai. Dikenalin saya bukan siapa-siapa. Tokoh masyarakat mungkin. Tokoh masyarakat. Ya kayak di GG gitu profilnya kan atau Twitter. Tokoh masyarakat, influencer. Nah itu. Pokok sangat berpengaruh bagi anak dan istri saya. Jadi selama masa entah semi PSBB ya gitu nih. Padahal kita belum dikasih status PSBB kan. Jadi kegiatan kita nih apa ya nih Bang Pai? Kong Lalat nih. Semi PSBB ya. Ya khusus di Pontianak kan, yang pertama kali di Kalbar itu dapat zona merah, yaitu Pontianak, kota Pontianak. Dan hanya kota Pontianak yang di Kalbar ada penerapan jam malam. Karena ini emang belum bisa dibilang PSBB. Belum. Belum bisa PSBB kan, karena nggak ada kayak dari gubernur gitu atau wali kota bilang kalau bakal ada PSBB gitu kan. Tapi kan nggak ada, cuma tiba-tiba jalan ditutup gitu kan. Dan waktunya itu pun ya pas jam malam ya sekarang gitu kan. Jadi kedengaran tuh lebih cocok disebut emang jam malam bukan PSBB kalau di Pontianak ini. Jam malam nih kayak kita kembali ke Orde Baru mungkin. Kayak Orde Baru gitu. Karena memang pernah nggak ngaju kan kalau nggak salah. PSBB itu kalau suatu daerah ingin terapkan PSBB-nya harus ngajukan ke pusat dulu. Nah, konon katanya di sini belum udah pernah ngaju kan, cuma udah disetujuin. Birokrasi yang berbelit-belit. Ya itu biasalah ya, birokrasi itu ya kalau nggak berbelit ya bukan di sini, bukan Endo. Indonesia. Jadi kalau ditanya gimana aktivitas selama pandemik, apalagi yang dibilang PSBB absurd sekali gitu kan di Pontianak. Dan penerapan jam malam juga pun jam 9, awalnya jam 9 sampai jam 3 subuh. 3 subuh. Ya kan? Jam 9 malam, jam 21 sampai jam 3 subuh. Itu di blok kan jalan-jalan vital ya, jalan utama. Jalan utama di blok. Kalau jam penerapan pembatasan apa ya, blok jalan utama di jam segitu, siapa yang mau lewat gitu? Utilanak. Mungkin ini PSBB untuk makhluk halus sih. Kayaknya sih. Mungkin kali ada Indigo. Indigo. Ya menurut aku pun absurd deh. Itu jenis aturan apa sih ya? Kayak gitu itu penerapan jam malam gitu kan? Kayak apa sih? Penjara yang secara tidak langsung bah gitu kan. Orang disuruh di rumah. Kan kalau udah orang memang udah malas keluar kan, selain orang dia berita, orang kan nggak mau gak kayak dia pun terkena. Makanya pun kalau nggak ditutup jalan kemarin udah itu kan udah sepi. Udah sepi ya betul. Cuma yang aku kesalkan tuh ngapa cuma 2 jalan ini gitu. Yaitu jalan Ahmad Yani sama jalan Gajah Mada. Nah itu kan sedangkan jalan ini 2 ini jalan yang
yang banyak dilalui kendaraan pribadi orang masyarakat, Iya. bukan kendaraan yang besar Untuk industri. ataupun yang bawa penumpang kayak bis gitu kan, tapi kan cuma ini kendaraan masyarakat gitu. Iya. Untuk daerah industri malah Malah bukan, Bukan, enggak kan? itu tuh Tanjung Pura itu kan. Tanjung Pura di aku tadi juga nanya kawan aku kan di Siantan malah enggak ada yang nutup kan. Iya, kayak gimana ya, seakan-akan ekonomi itu cuma ekonomi korporasi. Nah itu aku bilang, seakan kayak orang yang jualan di gang-gang gitu kan, yang jual tepi jalan, jual es gitu kan, kan selama jalan itu tutup enggak ada yang beli gitu kan. para buruh yang bekerja yang sekarang yang masih untuk perusahaan tuh bekerja. mungkin udah diinstal Smadap mungkin kan Iya. antivirus ya. Jadi kebal kan. Jadi mie cafe. Terus apa lagi kita nih? Ya masih asih loh. Kalau bicara itu PSBB, dibilang PSBB bukan PSBB gitu ya. Penerapan jam malamnya untuk ngusir hantu ya gitu kan. Iya. Melarang Iya. setan, Nanggung gitu kan. nanggung gitu. Dan Dan cuma itu dijaga enggak sih? dijaga. Selama jam 9 sampai jam 3 subuh itu dijaga enggak sama orang? Enggak. Enggak tahu. Penutupan sama pembuka ya. Bi? Tadi soalnya tadi aku lewat itu jam 8 ya. Mm-mm. 8-an tuh dijaga. Tapi enggak tahu sih sampai jam berapa. Tapi masih bagus berarti tugasnya satpam Jam kopling lah. Iya, Iya. lebih tahan kan. Lebih tahan gitu. Bawa kentongan. Kentongan gitu. Standby. Untuk kayak sekarang kan misalnya di jam awal-awal kan dari jam 7 nih kan kalau yang sekarang kan. Ya malahan misalnya untuk mengurangi aktivitas warga nih kan berkumpul lah kayak gitu kan. Kan untuk sekarang malah yang rame itu kan di jalan-jalan alternatif gitu kan, Iya, jalan-jalan jalan-jalan. kecil. Jadi tuh letak pemikiran mereka untuk mengurangi itu tuh kayaknya dangkal sekali gitu Dia kan. mikir kalau jalan tutup tuh otomatis orang nggak kemana-mana. Hmm. Sedangkan jalan di Pontianak ini banyak, yang jalan cuma bentuk wakilannya ada. Cuma Dan disuruh gitu. tidak berfungsi sih, tidak bakalan efektif apalagi pembatasan jam malam. Bahkan PSBB sendiri pun gue diterapin tidak. Bahkan PSBB sendiri pun bisa dipertanyakan. Iya. Apa PSBB ini dibuat? Kenapa enggak pakai undang-undang tentang karantina ya? PSBB diterapin kan beberapa daerah, tapi jalur transportasi Benar-benar. Sedangkan tapi katanya ditutup. Tapi bila kalau kita ngomong apa transportasi kan berapa jangan. tapi itu transportasi itu loh yang boleh dijalankan yang legal lah katakan, yang legal gitu kayak bis Damri di Pontianak transportasi. Tapi kalau kayak taksi-taksi kecil Iya. itu dilarang Masih dilarang kan? Ya, kayak kendaraan bis-bis yang antar kota dilarang. PSBB pun menurut aku apa sih ini kan kayak kemarin tuh yang heboh yang McD di ibu kota tuh kan. Kan mereka kan udah statusnya PSBB kan. Ya dan itu dilanggar. Dan itu tuh kaum berjois yang bodoh itu kan. Ya kita nih udah bertahan nih 2 bulan di rumah dan mereka tuh seenak-enaknya ya nostalgia lah kata dia kan, punya apa? Punya kenangan. Itu berita yang benar itu apa sih? Maksudnya yang di McD itu penutupan ya, tutup. kayak nostalgia, kayak seremoni gitu. Seremoni penutupan. Tapi jubirnya bilang di detik.com itu mereka antri pembelian. Tapi jelas-jelas videonya Tentang itu. tentang penutupan kan. Nah, jubirnya kan enggak masuk jubirnya. Nah, aparat lagi. Silop itu ngomong gitu itu, dan aku nge-share gitu. Ya aku bilang Silop itu jubirnya. Iya, sekarang tuh pembelian dari mana kok sampai nyalakan lilin kan? Beli apa? Beli apa? Pakai lilin kue putu kan? Yang baju Kue hantu atau orang Pontianak tuh. Kalau dulu perang salib itu kan orang kan mati kan untuk syahid kan. Nah, ini 2020 nih. Orang mati untuk kapitalisme. Ya yang datang tuh udahlah sedih kan. Kena pandemi, kena corona kan. Dan itu diketawakan sama yang punya perusahaan kan. Ya dia tuh kalau kita sedih, dia ketawa. Orang tuh kalau ke sana tuh kau datang sana, kau tanya nasib pekerja di situ gimana, kau tutup. Itu yang harus dipertanyakan, bukan datang seremoni. Nggak sholat sekali kau depan situ tuh. Jadi kan Ka'bah buat kau.
Jadi setiap ada McD itu situ arah rumah. Nah sejauh ini nih apa yang kawan-kawan tahu nih kan di Pontianak gitu lah. Karena kita kan habis di Pontianak. Ya kan? Karena sempat heran kan presiden gitu heran PSBB diberlakukan tapi tetap ada dilanggar. tetap ada baru gitu Oh, kan iya. korban baru di Pontianak pun kayak gitu dikabarkan tapi itu baru malahan di setiap kota malahan gitu. Gimana tuh? Aku belum tahu sih. Masalah itu. Cuma aku kesalkan tuh yang ya masih di kayak mana ya? Kayak penutupan jalan tuh benar-benar enggak sepenuh hati mau menutup jalan. Nah, Misalkan kan gimana ya? Pengen menanggulangi masalah ini secepatnya gitu. Dilawan. Kemarin kan udah buat tuh lawan corona. Gitu. Ujung-ujungnya tak damai ban sekarang ban. damai. Anjir. Presiden sendiri ngomongnya Presiden sendiri. sekarang mulai berdamai. Ya sekarang pikirlah sendiri ya orang yang di garda terdepan nih kali ini kayak Wah, banyak ada dokter kan. Ini banyak meninggal. Banyak Itu meninggal. manusia loh. Dan kita harus berdamai dan nanti mereka mengeluarkan vaksin yang kita harus beli nanti nih. Ya harus damai sih Harus memang karena belajar dari apa KPU ya kan petugas KPU yang 700-an orang itu santai-santai ya pemerintah nggak Iya ada sih. nggak ada Itu nyawa manusia loh. manusia. Apalagi kayak sekarang global bodo amat sih pemerintah gitu. Kalau mereka nggak bodo amat ya putus sudah pasti maksudnya transportasi dari awal bulan Januari udah putus stop. Masa sih ya kayak negara gitu namanya memiliki badan intelijen punya ya orang-orang pintar lah ya dalam informasi segala macam banyak banyak dari apa nih kedubes di mana-mana ada pasti tahu ada info gitu kan negara kedubes itu dikasih info tapi masalah warganya lebih peduli dulu misalnya gitu kan warganya yang cuma berbekal paket data 5.000-an gitu kan bisa tahu info tuh kalau benda ini bahaya. Kalau emang dari awal tuh emang benar-benar ditutup gitu kan jangan ngasih pariwisata malah dipotong gitu kan diskon kan penerbangan pesawat Malah di diskon kan diskon lagi. Sebenarnya pemerintah mau ngasih tahu kan kalau menurutku ya mau ngasih tahu bahwa yang lebih bahaya itu pemerintah bukan COVID. Itu sih sama berbahaya kronis dah tuh. Berbahaya. Penyakit kronis Dan pemerintah. akhirnya terbukti kan memang mereka membuktikan bahwa kami lebih berbahaya daripada COVID. Jadi kesimpulannya sekarang kayak gitu. Kayak sekarang tuh lucu kan. Jadi kita ngegaji pemerintah. Malah kita yang disuruh berpikir kan. padahal Jadi- jadi kalau kami yang berpikir kami yang ngasih duit kau tuh siapa Ya, misalnya kayak gitu kau tuh siapa emang aku nih indigo apa lihat kau nih kayak minta solusi sama rakyat. Kan Rakyat tuh mau mikirkan gimana caranya makan, bukan mikirkan gimana pandemi ini hilang gitu. mikirkan kebijakan kau yang tolol iuran BPJS dinaikkan ya sampai kayak gitu. Coba scroll ini itu status postingan dia tuh dari awal-awal sampai sekarang gitu. Kayak ini apa humas gitu. Dia memang sih humas yang ngolah page gitu. Tapi nggak perlu aku nyampaikan kami pun nggak ambil pusing dah sekarang gitu. Tiap hari gitu kan info sekian korban sekian positif sekian negatif apa gitu. Ditanya solusi nggak ada solusi cuman ya nanti akan ada bantuan. Ya itu bukan solusi lah. Kalau bantuan bukan solusi. cuman jangan nafas orang Cuman jangan dan pada dasarnya kan pemerintah kan nggak pernah bantu. Iya sih, udah kan ada pemerintah bantu apa-apa kan. Dari awal pandemi ini ada kan. Kita nih malah ngelihat kebodohan mereka ya nih. Ya statement-statementnya. Keren lu kebodohan mereka. Iya statement mereka kan nggak ada yang menenangkan lah gitu. Misal ada tindakan lah gitu kan. Ini yang orangnya bukan di bidang itu yang ngomong. Terakhir polisi malah kemarin tuh hmm, yang dia masalah tentang apa imunitas ya. Harus jaga imunitas ya. herd Herd immunity. dia malah yang ngomong dengan logo Hmm. semua mau diambil Dan nanti kebijakan goblok tuh itu apa masyarakat di atas di bawah 45 tahun boleh beraktivitas seperti biasa. Kebijakan goblok. Sekarang misalnya padahal
umur segitulah yang rentan kan. Belum Kan lagi data korban COVID ini dari 30 sampai 54 Oh, iya iya. yang meninggal. Sekarang gini, kalau memang mau aktivitas apa kan? Ah, Mereka udah dirumahkan. Mau kerja apa lah sekarang? Mau berapa aktivitas juta kayak kemarin sih orang yang di PHK? sekitaran 2 jutaan lah sih kalau untuk Itu yang terdata ya terdata, untuk ya. perusahaan-perusahaan Data yang itu kalau nggak salah terakhir 1.500.000. Belum lagi yang kayak industri-industri informal lah istilahnya. iya, Itu kayak warung kopi. warung kopi. Itu berapa banyak orang kopi di Modena? Berapa banyak orang yang dirumahkan? Terus kayak Ramayana, berapa banyak yang dirumahkan? Mereka yang usaha-usaha itu kan. Nah, itulah. Kalau bicara itu sadis sekali. Ya, kebijakan-kebijakan yang goblok itu salah satu yang paling goblok tuh yang 45 ke bawah boleh. Itu kan dengan data itu dari 30 sampai 50 lebih itu korbannya rata-rata yang meninggal itu. Usianya itu hampir 90% korban COVID itu. Dan pemerintah melakukan kebijakan tadi itu 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau dari data pemerintah, kebijakan pemerintah yang barusan kayak gitu, artinya gitu kan, Jokowi yang 57 tahun, ya kan, Wapres 77 tahun. Pokoknya Menko Menteri yang 50 lebih untuk suruh kerja berhenti udah. Kan mereka sendiri tuh yang bikin kebijakan. Mereka udah di atas 45 loh itu. Enggak layak untuk suruh kerja berhenti udah. Memang enggak layak kerja gitu kan. Itu tweetnya Dandi loh. Oh iya. Sorry, itu tweetnya Dandi. Ya sekilas ya, mungkin teringat itu. Udah aku ngomongin tweetnya Dandi. Tapi kan ngomongin itu kan ada baru-baru ini kan tentang DPR ngebut Minerba. Ada. Jadi gimana tanggapan? Tanggapan Doris gimana? Tentang ya Minerba. Minerba ini menurut aku kayak pemerintah nih kesangean sama investor. Sange kan? Ya kayak kondisi kayak gini kok mereka gencar-gencarnya fokuskan ke RUU ini kan. Dan itu tuh enggak ada menguntungkan masyarakat kan. Yang diuntungkan investor. Ya, itu sih udah jelas ya. Udah jelas sih. Ada sih ini. Jadi berarti kan artinya beberapa kali kita diskusi itu kan khususnya di Kalbar gitu. Khususnya di Kalbar berarti sah nih. Berapa tahun belakangan akan ada industri-industri besar di Minerba yang dibangun di Kalbar. Ya kan, karena di Kalbar ada uranium nomor 2 terbaik di dunia gitu. Ada tambang emas dan iya di kecamatan Elah Hilir Melawi, belum lagi emas, belum lagi nikel, bukan nikel, yang di boksit, di Skadau itu ada zirkon, macam-macam lah pokoknya. Panen gitu. Jadi ya siap-siap jalan Indonesia. Di Kalbar khususnya yang kita tahu di Kalbar. Kalau kita ngomongkan Minerba dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kan kontradiksi. Ya. Di satu sisi invasi untuk pembukaan lahan segala macam itu kan terus-terusan di mana-mana. Sedangkan lahan untuk petani untuk kita makan, petani beras, nasi itu buat kita makan kan, di segala macam. Itu kan udah enggak ada. Iya, Ujung-ujungnya kita impor ya. Nah, yang menangnya vendor yang impor ya. Bahan makanan apa sih yang kita nggak impor? Hampir semua bahan pokok tuh kita impor. Sekarang pemerintah lagi berkembang kan melalui Erlangga itu, Menteri Erlangga itu lagi bikin tempat sawah gitu ya, sawah. Kalau di sekarang bangunnya di Kalteng udah salah, di Pulau Pisang 900 hektar gitu. Dan kesulitan sekarang pemerintah untuk membangun sawah itu tuh kesulitannya dari tenaga kerja. Siapa sih mau buruh petani ya gitu kan, bagus rakyat bikin jadi petani sendiri gitu kan, yang ngelola yang punya sawit, yang punya sawah, lahan sawah perusahaan kayak di Maroke. Di Maroke kan kayak gitu. Di Maroke kan sekarang hampir 70% gagal menanam menanam padi. Di Jambi juga kayak gitu kan, gagal. Walaupun ini bukan yang pertama, zaman Soeharto juga ada untuk swasembada pangan itu kan baru 1 juta hektar itu.
hektar lahan sawah. Cuman kayak di Maroke bangun sawah tuh apa sih? Di Papua mereka kan dipaksa makan nasi. Kan jadi orang Indonesia. Kalau belum makan nasi belum jadi orang Indonesia. Makanya kan orang Papua pun makan beras pun, makan nasi pun setengah tahun sekali. Setengah tahun sekali kan, pokoknya apa, makanan pokoknya kan sagu ya kan. Dan kalau kita pikir-pikir ya, misalnya Indonesia nih terjadinya perang kayak gitu kan, gimana sih ketika udah selesai perang, kita mau ngebangun ekonomi lah gitu kan. Kan dulu banyak negara kan ketika perang selesai nih, pasti mereka banyak bertani kan. Dan di zaman itu pun mereka nih ada tanah kan. Kalau di Indonesia misalnya terjadi kayak gitu, kayak terjadi perang, dan kita mau memulihkan pangan gitu nih, kita nih udah nggak ada tanah kan. Semuanya udah jadi beton. Dan ini nih bisa jadi kelemahan negara ini, sebenarnya kalau orang luar tahu apa, sebenarnya tahu kan kalau pengen nyerang Indonesia nih kan. pangan. Serang ya pangan. Tapi nggak mungkin nyerang. Berapa nyerang secara fisik gitu kan? Kalau mau bisa nyedot kekayaan. Sedot ya dulu kan. Ini kan sedot ya. Kalau kena perang ya perang sama dia lah, jangan merusak perusahaan aku ya. Singan itu. Di Indonesia pun nggak bakalan ada perang gencatan senjata antar negara. Nggak mungkin ada. Mungkin. Udah tahun 2020 itu Pakistan sama India kemarin udah meluncurkan nuklirannya, nggak jadi perang. Udah nukliran loh. Udah ada zamannya perang kayak gitu. Sekarang tuh zaman penghisapan. Apa ini perang-perangan, penghisapan. Karena itu jelas mati itu pasti walaupun perlahan. Data jumlah mati kalau aku buat program ini yang akan mati segini itu udah pasti data itu. Cuman waktunya bang pertama pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Yang mati pun kelihatan musuh semua kan. Kita enggak. Kita yang nyerang enggak. Ya sama kayak ini, kayak di Indonesia dulu kan kayak gitu lah, kayak di COVID sekarang. Sekarang kan udah berapa ratus sih? Udah 700 lebih, 400 lebih kayak yang meninggal. Hampir 1.000 dah sekarang. Hampir 1000 Nasional. yang meninggal kan. Nah, target prediksi umumnya itu kan para ahli itu bilang nggak bakalan sampai 5.000 Bullshit sih bagi aku. Bullshit sih bagi aku. Kalau kita ngitung gitu kan bandingan negara-negara dengan negara besar gitu kan, sama besar tentunya gitu kan jumlah populasinya. Amerika tuh ya mirip-mirip gitu kan jumlah populasinya, karena mereka udah 60 mau jarang 70.000 kan. Itu kok bisa kita di sini sampai 1.000, sedangkan kalau kita lihat pekerjaan pemerintah di lapangan aku nggak yakin kalau itu cuma 1.000. Itu mungkin cuma yang ya terdata. Ya terdata. Tahu, yang mati busuk di kamar nggak tahu. banyak sih Banyak itu pasti banyak yang enggak terdata. yang laporannya itu hanya kelaparan, yang bunuh diri dan segala macam. Sebenarnya itu tuh korban COVID. Iya, korban COVID itu bukan karena kena virusnya, bukan cuma secara bakteri secara bakteri masuk badan, tapi orang-orang yang bunuh diri kan banyak. Orang yang depresi kan. Ya, kan itu harus itu korban COVID. Kayak depresi ini kan kayak luput kan dari hal, padahal ini berpengaruh kan. Kemarin hampir 70% itu peningkatan orang-orang depresi itu karena keadaan kayak gini. Dimana dia kayak gimana ya? Kayak aku udah merasa nihil lah dengan hidup. Enggak ada tujuan lagi. Udah tertekan. Udah enggak ada apa-apa lagi. Kau ngelihat negara enggak bisa apa-apa. Enggak memastikan kehidupan kau gitu kan. Enggak menjamin kau bakal hidup terus. Banyak di Indonesia kalau mau berimbang media. Aku berharap ada lah beberapa media ataupun orang-orang yang suka research itu kan dari datanya. Dan gak bakalan sih kalau media. Nah, sebenarnya kalau media terserah itu sebar secara massal gitu ya. Itu tuh aku udah ketemu beberapa informasi gitu di orang gitu. Ini banyak orang tepi jalan meninggal. Iya. Terlepas dari dan dibiarkan. Padahal kita orang kan takut kan, ngelihat orang tiba-tiba ada orang tumbang. Yang dipikiran mereka ya ini positif COVID nih, jadi nggak tahu serangan jantung. Kan? Padahal mungkin orangnya kelaparan dan kasus kelaparan karena ini pun ada kan, baru sampai meninggal. Yang ditakutkan tuh
yang seperti ini sih sebenarnya yang Aris bilang tadi itu malpraktek. malpraktek tadi sebelum Karena itu. kalau di Amerika tadi kan yang sampai kan ya Amerika tuh Banyak sekali Disampaikan malpraktek langsung sama sama perawat. perawat-perawat. Karena nggak sesuai dengan penanganannya gitu kan. Ya contoh kecilnya tuh kayak ketika mereka terjangkit positif COVID dan itu ditangani dengan brutal gitu kan. Ya kayak contohnya ketika jantung mereka nih masih berfungsi normal gitu kan. Kan kayak COVID ini kan ada yang tanpa gejala gitu kan. Ya kita merasa baik-baik ya kan. Dan orang-orang yang kayak gitu tuh ditangani sama rumah sakit Amerika gitu kan. Ditangani seakan-akan orang itu udah kritis gitu. Kemal gitu. Mm-mm. Jadi kalau lihat 29.000 tadi itu korbannya yang meninggal di Amerika, 60 ribuan ya. 60 ribuan itu aku rasa sih kayak bukan semuanya karena positif virus COVID-nya, tapi karena penyakit yang lain dan salah penanganan dari medisnya gitu. Genosida nih kan kayak genosida lah hitungannya. Genosida orang miskin. Nah, kalau ada yang ngomong apa, Ban? Kalau pandemi ini mengurangi populasi dunia? Populasi Indonesia itu tuh nama otak waktu dangkal. Udahlah simpan ya istilah apa, mau kelihatan bijak. Mau kelihatan bijak malah kelihatan tolol. Jadi kau pasis kau bodoh gitu. Kau tuh sama dengan ya kayak aku bilang tadi genosida orang-orang miskin. Karena yang mati ini bukan kau yang kaya itu tidak bakal mati, yang punya mobil 4, aku segala macam itu tidak bakal mati. Siang-siang tuh yang orang bahkan yang tidak ada rumah, kan? Yang gelandangan, yang benar-benar mau PSBB di mana gitu. Dia mau PSBB di mana, sedangkan dia tidur ya cuma di tepi jalan gitu, depan toko di Pontianak banyak. Banyak. Lalu kita ke mana lagi nih? Ini aku mau ngomong ini tentang satu lagi nih, tentang masih bersangkutan dengan minerba. Kan itu kan kemarin tuh 2018 2019 kan udah mulai itu tentang lithium sebagai untuk bahan membuat baterai. Kan orang-orang Eropa kan udah mulai teriak-teriak nih kayak apa? Go green. Jadi kan mobil nanti rencananya mungkin bakal kayak electric car gitu kan. Dan baterai kan. Karena penggantian tenaganya dari itu pakai listrik. Nah dari baterai itu untuk buat lithium kan. Kemarin kalau salah aku daerah mana, Sulawesi ya, Monowali. Itu kan salah satu banyak lah lithium dari situ kan. Kalau pandangan kau nih, gimana pandangan kau saat misalnya lah udah perubahan itu terjadi antara transisi itu antara kita menggunakan BBM sekarang menggunakan elektrik, apakah bakal kayak gimana ya? Kayak memperbaiki keadaan lah, memperbaiki alam yang udah hancur duluan nih. Gimana lah menurutnya? Alam udah hancur ya. Ketika penambang bahan baku lithium itu ya, ketika nambang bahan baku lithium itu, alam di tempat kau nambang itu udah hancur duluan gitu. Nah, yang nikmatin kan yang tetap korporat lah. Untuk apalagi Indonesia kan belum bisa pakai itu. Kau teriak-teriak lah orang yang kaya minyak, kaya dari minyak. Siapa yang nak beli minyakku nih? Kan sekarang minyak turun ya, enggak turun Indonesia. Padahal minyak mentah turun di sini. Myanmar ya turun sampai 9 kali, Vietnam turun, Malaysia turun, Indonesia yang enggak turun. Ya menurutku ya sama nanti kasusnya kayak yang di Kalbar bahkan. Ya kayak uranium dan segala macam. Sebenarnya sekarang kan udah proses nambang. Penelitian itu udah ada dari tahun. Bahkan kerjasama Indonesia terhadap uranium di Kalbar itu udah tahun 70-an. Penelitian itu yang gencar dari kan tahun 70-an loh. Karena ya kalau dia balik lagi tentang tahun 70-an ya menjelang perang dingin, lalu sampai 90-an kan udah modernitas tentang senjata nuklir. Dan katanya pun untuk listrik. Katanya bukan untuk listrik warga tapi untuk listrik perusahaan sawit. Untuk narik itu tuh narik apa, air itu kan peluru tenaga kan, Untuk mendanai investor maksudnya. Udah lah kalau mau gali tambang
Lithium itu gitu dengan dasar untuk Go green. go green dah lah basi dah gitu. Sekarang udah ada panel surya yang lebih efektif kok. Oh, ada. Lebih efektif kok panel surya. Ya panel surya enggak ngapa-ngapain kan, lebih efektif kok. Cuman butuh panel semakin banyak panelnya nampung energi, ya kan? Kan enggak ada yang untung bang. Nah, kalau pakai panel kan enggak ada yang untung. Enggak ada yang untung. Kalau mau pakai panel tuntas kok itu. Di Kalbar sendiri pemasukan listrik kalau mau lebih go green katakan kayak gitu ya, lebih go green dan enggak impor dari Malaysia karena sampai sekarang kan impor sampai Malaysia nih listriknya. Tanda di kampungku gitu. Setiap daerah, setiap kampung kecamatan punya air terjun. Jadi merupakan Tenaga kayak gitu. tenaga air. Nah, minimal untuk warga sekitar lah yang hanya 40 KK gitu. Mampu kok ditambah lagi panel surya dibantu. Mampu kok. Cuma jadi masalah kan enggak bakalan dapat dua ya. Gitu loh, enggak ada pemasukan untuk kas negara kan. Siapa negara? Ya, kita harus mikirkan negara. Karena di Ngabang dulu tuh Ban, aku pernah ya waktu SMA Ban. Jadi ada di desa Temoyo itu. Iya, saya tahu. Desa Temoyo ada satu orang, aku lupa namanya ya. Dia enggak tamat SD. Enggak salah hanya tamat SD atau enggak tamat SMP gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Yang dibilang gila sama warga. Karena memanfaatkan air terjun itu untuk menghidupkan listrik di dangau dia sendiri. Dangau tempat di ladang gua di kampung itu kan ada dangau pondok-pondok kecil gitu kan. Nah, apalagi kalau musim durian, musim buah-buahan gitu. Nah, pasti masyarakat dulu kan banyak yang nginap di ladang kan, di kebun dan setiap kebun tuh pasti punya pondok-pondok dan dia buat itu untuk ladangnya sendiri. Pakai listriknya malam pondok dia paling mewah loh. Yang lain pakai pelita, ya lampu smoking gitu. Walaupun enggak lama penampungan energi itu enggak lama, enggak bisa sampai ya 1 malaman itu enggak gitu. Cuman berapa jam gitu. Ya, tapi kan hitungannya barang mewah kan. Barang mewah jelas gitu. Karena di kampung dia sendiri pun belum ada kan, di kecamatannya belum ada itu listrik malah. Di desanya malah belum ada listrik. Di Indonesia di Landa sebenarnya potensinya luar biasa sih. Kalau memanfaatkan air terjun. Panas kita lebih efektif di Katulistiwa. Panas kita tuh enggak efektif tuh kalau matahari timbul dari barat ya. Tapi enggak kalau mau panas itu kan jadikan tenaga listrik gitu kan. Pontianak ini kurang panas dengkang apa gitu. Kurang apa? Pokok leher kau tuh bisa biru ya. Enggak celana hitam gue nih. Pokok asal musim Kau beli celana hitam nih, jeans hitam. Sebulan gue pakai jeans yang hari. Berubah mana? Apa lagi? Tinggal dipasang ya, tinggal dibantu dana disubsidi gitu. Tambah lagi ban panasnya kan kita tiap tahun kepanasan lebih parah kan. Ya, kebakaran hutan. Ya setelah pandemi nanti nih ya mungkin berakhir kan enggak tahu lah gimana kan. Kita bakal ngadapin terus lanjut kabut asap kan. Baru selesai pandemi ini kan. Terus tiba-tiba langsung kabut asap. Pakai masker lagi. Kita nih untuk daerah Kalbar nih kita paling rajin nih pakai masker sebelum dikasih tahu sama pemerintah soal pandemi ini gitu. Ini bakar lahan nih. Cuman kalau di kita nih enggak ada penimbun masker sih kalau untuk kabut asap nih karena bukan nasional kan. Untuk daerah Pontianak kan siapa lah nak nimbun masker. Rata-rata setiap orang Gowi banyak bagi gratis loh masker. Kalau waktu kabut asap pembakaran itu. Nah, kita belajar di pandemi ini salah satunya masker itulah. Ketika masa bergerak gitu, masif gitu. Harga masker mahal, semuanya banyak bikin masker untuk dibagikan gratis. Akhirnya penimbun itu kewalahan. Mati. Bagus mati memang. Dan itu kita belajar dari situ bahwa gerakan massal sangat efektif gitu loh. Kolektif gitu. Ya, gerakan kolektif ya kan kalau bahasanya kesadaran diri gitu. Nanti tuh yang penimbun masker tuh ketika mati nanti dia enggak pakai kain kafan, mungkin pakai masker. Dan yang ganggu aku sekarang sih buat pandemi ini ya media sih. Media ini kayak lebih pengaruh sekali buat kita nih lebih cemas. Apalagi media-media mainstream kan. Ya, mereka tuh bukan
bukan berikan kita ketenangan atau gimana gitu kan, malah ya menampilkan ya sosok ya tokoh-tokoh yang ada di atas sana tuh dengan statement yang gila, dengan sekarang apalagi dengan orang banyak halu mengeluarkan vaksin, dan itu ndak apa sampai sekarang pun ndak ada hasilnya gitu kan. Ya, coba ngomongan media itu kan gimana ya, aneh sih. Media Indonesia itu kan aneh sih, emang dibuat kayak gitu sih. Kan media itu kan bagian dari, kalau kata Noam Chomsky itu, manufacturing consent, menciptakan konsentrasi manusia itu dibuat. Jadi difokuskan untuk di satu sisi. Kasar tuh kata-kata orang-orang teori konspirasi itu pengalihan isu. Udah ini global. Jadi media memang mengarahkan Konsen masyarakat untuk di satu isu. di satu itu memang media jancuk. Lah kita buat media ya. Udah tentang media. Gangmedia.com. Jangan lupa ini iklan nih, baru kali ini ada serang balik ke iklan. Jangan lupa lihat gangmedia.com. Banyak tulisan. Dua-duanya skip. Baru mulai. Mending itu ngomongin ini ya. Dari tadi. Nah, untuk promosi enggang media nih. Jadi tuh ini kan penggagas kan Bang Kong Lalat nih. Kong Lalat atau Bangkong. Udah Bangkong kan. Rumah sakit kan nih Bangkong. Jadi apa sih pandangan Bang Pai ini untuk kedepannya nih setelah ini kan ya, dengan adanya apa kata orang tuh generasi 4.0 kata, semua serba digital kan, mungkin adanya enggang media nih mungkin salah satu solusi gitu kan yang dari Bang Pai rencanakan gitu. Dan apa sih yang bakal Bang Pai lakukan untuk enggang media ke depannya nih? Websitenya. Apa ya dilakukan? Kalau bicara solusi, gang media bukan solusi. Pegadaian. Karena bukan pegadaian, itu pegadaian. Ya, iya jelas sih bukan solusi karena mengajak kawan-kawan ayo ngirim tulisan di gang media sebagai bacaan alternatif aja sih gitu. Ada pilihan lain bacaan khususnya di Kalbar atau di Pontianak lebih spesifiknya. Di Pontianak sendiri ada bacaan-bacaan alternatif selain membaca media-media mainstream gitu. Nah, aku inginnya kayak gitu sih, kalau aku inginnya kayak gitu, enggang medianya nanti berkembang seperti itu. Syukur-syukur bisa lebih ramai dan lebih ini, maksudnya tulisan-tulisannya variatif gitu. Enggang media hanya ingin mencoba mengambil ceruk yang berbeda gitu. Bukan ingin menjadi warna, enggak perlu menjadi warna dari warna yang lain gitu. Aku rasa enggak perlu itu, biar orang yang memberikan warnanya gitu terhadap media ini, namun tetap mengambil ceruk yang berbeda daripada umumnya gitu. Karena kita kawan-kawan di luar itu udah banyak sekali. Iya. Udah banyak sekali lah. Ibaratnya kita nih masih baru muncul. Muncul. Karena inilah akibat kondisi sekarang kan kita harus lebih kreatif lah. Nah, itu dia sebabnya. Itu dia sebabnya. Harus lebih kreatif ya. Berinisiatif lah. Kalau gini terus kan kita bosan ya. 2 bulan gue gini terus. Ini belum tahu nih sampai kapan nih, mungkin sampai 5 bulan ke depan gitu. Vaksinnya belum ketemu, padahal udah ada tuh. Media kan bilang vaksinnya belum ketemu, padahal vaksinnya lagi disembunyikan nih. Banyak negara belum ACC soal nih, ngambil dengan kami enggak nih. Kalau enggak udah nih, kami enggak akan jual, enggak disuplai nih. Iya kan? Padahal 3 minggu yang lalu tuh udah ada produksi vaksin. Gitu. Bohong atau enggak itu urusan belakangan, yang jelas sudah ada produksi vaksin. Dan intinya kita bakal berdamai dengan corona. Harus berdamai. Nanti kita bakal ini mungkin ada varian baru nanti Bikagrip. Meredakan penyakit corona. Bukan flu dan batuk kan. Dan cuma ngingatin buat kawan-kawan pendengar nih ya, virus corona COVID-19 itu enggak bakalan hilang. Yang hilang tuh pekerjaan. Pencarian. Ya, mata pencarian, bahkan nyawa keluarga kita, bahkan kita sendiri mungkin nyawa kita gitu. Dan itu yang disebabkan penyebabnya bukan COVID ya.
Ya tapi karena yang penyebab pertama itu adalah pemerintah, Pemerintah. yang kedua pemerintah, pemerintah. lagi. Iya. Kok pemerintah? Nanti kita dikritik bang, ngomong-ngomong kayak gini bang. Kalau ada solusi nggak? Gak ada solusi nah, gitu. Kalau kritik mesti ada solusi, pening pala ke anjing, aku udah kritik capek, mesti nyari solusi. Ya kalau kita kritik sekarang tuh kayaknya ditanya terus solusinya gitu. Kan kita bayar pemerintah tuh untuk ngasih solusi gitu, untuk mikirkan solusi. Kau yang nyari solusi, kami mengkritisi. Kalau kami kritisi, kami yang ngasih solusi. Bagus kami yang di atas tuh ngapa? Kan? Bisa jadi. Nah, kau kerja ya nih, gitu. Entah setelah lah petani ke apa kan. Nah, kalau kau Kalau tak mau dikritik, jadi suatu ya. kan udah dah. Enggak apa, langsung ya. dia nampak bilang. Jadi Soeharto kan udah dah. Bahkan lebih parah. Nah jadi Riz mau nanya nih kan kau kan sering keluar nih kan selama pandemik nih gitu loh. Di Pontianak gitu ngomongin Pontianak yang dekat dia ya. Nah sebenarnya di Pontianak nih apa gitu? Ya selama ini aku belum lihat nih kebijakan Pemdanya sendiri, ya Profnya sendiri untuk setidaknya menuntaskan lah. Ada upaya gitu. Upaya untuk mengentaskan COVID ini gitu. Tidak ada kan sekali. Aku ndak nengok nih pemerintah ada upaya gitu. Keseriusan itu ndak ada. Ndak ada. Semua orang kan ini cuma pengeluaran waktu. Nah, pengeluaran waktu. Seolah-olah kita ini bekerja gitu kan. Orang pemerintah daerah sini ini bekerja gitu kan. Itu ya, cuma nunjukin bahwa kami ini kerja gitu. Dan apa sih? Kayak buang-buang tenaga untuk orang banyak lah ya, kasihan lah sama polisi, sama pol pp kan. Mondar mandir keluar, anak bini kan banyak kan. Orang disuruh di rumah dia keluar. Dia keluar. Nggak ke kau ini nanti nularkan penyakit gak di keluargamu gitu. Ya kan kalau kita lihat kan sejak kapan sih polisi ndak gerombolan kan? Pol pp ndak gerombolan kan? Sejak kapan pasti gerombolan ya? Itu social distancing dari mana gitu kan? Dan itu harus dipertanyakan tuh. Keseriusan pemerintah daerah Pontianak tuh juga harus dipertanyakan. Ini serius enggak nih itu? Oh enggak, biar kami yang mikir kan nih itu. Anggarannya itu udah dibuang diberikan semua ya gitu kan ke kami biar kami mikirin nih gitu. Ngomong Pontianak sih, ini aku sebagai orang Tanjung Raya, perwakilan Tanjung Raya. Aku Raya loh. Dewan Tanjung Raya, aku nak mau. Itu kan pemuda. Kan kita ngucap ini nih kan sebagai pemuda Pancasila. Itu kan kemarin itu kan udah sering lah kedengaran tentang pembangunan jembatan digandeng kayak di Siantan lah sekarang. Aku takutnya itu selama pandemi ini, kita kan nggak tahu kan pandemi ini sampai kapan kan. Dan aku dengar tentang perencanaan pembangunan itu kan bulan 6 mulainya bulan 6. Sedangkan kita tahu itu belum lama ya, udah dekat sekali ya. Udah jauh bulan depan kan? Kalau itu emang benar-benar dijadikan dibangun dan ya kayak mulai kayak penggusuran ini itu pun dimulai, ya kayak gitulah kita ngelihat sifat asli dari otoriter negara. Ya enggak berlaku untuk Pontianak itu kan sekarang masih maksud aku karena kita enggak ngelihat langsung kan, kita cuma ngelihat dari media. Nah, sedangkan kalau emang itu benar-benar terjadi di depan muka kita, kalaupun kau masih enggak bisa bersimpati dengan orang yang lainnya di itu kan tuh aku enggak tahu sih. Soalnya kan banyak mindset orang Indonesia, orang lokal gitu kan, mikir kalau gusur tuh ya udahlah enggak apa-apa gitu kan. Untuk kepentingan umum, ganti rugi demi negara gitu kan. Kepentingan umum katanya, umum yang mana gitu kan.
Padahal orang tuh cuma ngelihat di rumah tuh seakan-akan cuma dari sisi ekonomisnya, dari uangnya. Padahal di rumah itu tuh ada sejarahnya. Ya itu kayak kembali lagi kayak kau sama McD tuh. Nah, jadi kayak ada sejarah, tapi ini rumah, Ini rumah ya Bukan- kan, tempat kau berteduh. bukan Kau korporat. ndak bayar ya kan. Di rumah itu, rumah tuh ya ada tetangga gitu kan. Saat rumah kau digusur dan kau pindah kan berarti kau mesti menyesuaikan hidup baru dengan lingkungan baru, tetangga baru gitu kan. Dan tidak semua orang bakal cocok kalau dipindahkan. Dan di apa nih nilai-nilai itu tuh yang tidak dihitung sama orang-orang yang iya hatinya batu tuh, tidak ada rasa simpati kita. Lihat orang-orang yang digusur segala macam susah gitu kan. Kalau aku sih, aku nggak tahu sih kayak gimana kalau emang benar-benar dihajarkan buat dijadikan bulan dekat ini. Dengan kondisi kayak gini. Dengan kondisi kayak gini ya agresifnya pemerintah soal pembangunan nih. Ya kan kita negara yang gila dengan pembangunan kan. Apa-apa nak dibeton gitu. Kan ini semua karena bapak pembangunan. Guru besar tuh. Jangankan itu, dalam masa pandemi gitu ini ya pemerintah masih kekeh kan untuk bangun ibu kota tetap berjalan. Masih. Apalah urgensi bangun ibu kota tetap berjalan di masa-masa sekarang kan. Ya kelihatan sih ndak mampu kerja kan. Ya gini, kau ndak mampu menyelesaikan Jakarta nih. Tiba-tiba kau cuci tangan kau pindah gitu kan. Ya sama kayak jembatan itu. Hmm. Jembatan yang dibilang Bandi gitu. Sebenarnya itu kan bukan opsi. Itu cuma ini memang tidak mampu aja sih. Nah, kalau aku mau kan kalian dibilang kan aku kan mengkritisi gitu kan. Aku mengkritisi pemerintah. Nanti dibilang mana solusinya? Ah ini aku punya solusinya. Aku jawab. Ini kalau memang benar-benar ada solusi ini pasti bisa. Perbanyak kendaraan umum, perbaiki fasilitas umum. Kalau udah kendaraan umum tuh rapi, kayak bus, skota rapi, hampir setiap persimpangan tuh ada lewat bis segala macam. Ada terminal-terminal kecil, perahu. Jadi orang nggak perlu lagi beli motor gitu kan, karena mau kemana pun kau ada bis, misalnya kayak gitu kan, benar-benar bisa diandalkan. Tapi mana mau, nggak mungkin terjadi solusi itu, nggak bakal terjadi, karena apa ya, kasihan lah kawan-kawan kami yang jual motor, rugi lah kawan kami yang jual motor, bodo amat lagi tak macet, asal jangan kawan kami rugi jual motor. Karena kasus kayak gini nih, aku nggak salah tuh 2014 atau 2015 itu tuh pernah ngomong pernah diskusi gitu ya sama kawan itu tuh dia staf salah satu calon DPR di kota Pontianak gitu loh, staf. Jadi aku nanya waktu itu diskusi kayak gini, gimana sih supaya tidak macet gitu di Pontianak. Nah aku cuman ngomong kayak gini, sebenarnya yang jadi masalah itu bukan jalannya kecil gitu loh, tapi jumlah produksi kendaraan yang tidak pernah dibatasin gitu. Nah jalan ini ibaratnya kalau dia muatnya air satu ember, tapi diisi satu baskom tumpah kan gitu. Nah jadi jawaban kawan itu adalah gini, itu tidak bisa gitu karena kendaraan ini salah satu-satunya income gitu, ya kan, dari pajak, dari keuntungan penjualan dan segala macam. Dari pajak ya kita banyak sekali tuh pajak macam-macam lah, pajak penjualan, pajak motor dan segala macam, iya kan? Nah solusinya memang itu sih di negara manapun untuk menghindari macet. Itu ya kendaraan pribadi. Ya kurangin kendaraan pribadi dan perbanyak kendaraan umum, fasilitas kendaraan umum. Dan lagi-lagi jembatan itu tuh bukan solusi. Karena nanti bakal nggak tahu kan, mungkin berapa 4-6 tahun lagi udah macet lagi. Pasti macet lah. Karena satu dealer nih itu tuh satu bulan bisa wajib salesnya ini bisa wajib 10-20 kendaraan loh, satu dealer loh. Berapa jumlah dealer, berapa jumlah merek kendaraan gitu. Itu motor, belum di showroom, belum mobil gitu. Kan bajingan gitu. Kalau memang untuk akses jalan ini kan kita udah ada jembatan 2 gitu. Di daerah sana tuh bisa bangun juga tuh. Wajo. Bisa aja. Namun itu kan enggak bakalan dicepatkan tuh. Ya, aku pun ngerasa sih kok sebagai warga Pontianak nih,
untuk kendaraan umum tuh kita kendaraan apa? Nah, ya kendaraan umum itu sangat susah gitu kan. Soalnya ada daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau. Padahal kan Itu ya cuman kayak zaman-zaman dulu kita pakai oplet kan. Kalau aku dari anggaplah dari daerah Lianyang, aku mau balik ke Tanrai gitu kan. Kan mesti 2 kali naik oplet. Dan kalau pakai bus kota pun dulu tuh lama sekali sampai, soalnya dia mutar kan. Dan cuma satu jalur itu bus kota. Dia nggak ada jalur lain, cuma satu jalur itu. Karena emang benar-benar minimnya itu tadi kendaraan umum. Minim sekali kendaraan umum. Sebenarnya untuk iya, contohnya Jakarta kan, ngapa dibuat kayak busway itu kan? Jadi untuk MRT ini itu kan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan itu. Nah, kalaupun udah dibuat kendaraan umum tanpa ada pembatasan jumlah produksi kendaraan pun percuma juga sih. Karena hedon sama-sama nambah kan, karena hedon konsumtifnya kita itu gitu loh. Baru 3 tahun udah ganti motor. Nggak ganti motor, padahal motornya masih layak gitu kan. Dan sekarang tuh yang kangen sebenarnya tuh waktu masih kecil di Pontianak itu nengok lihat beca dan segala macam oplet gitu. Dan yang bajingan sebenarnya itu aku pernah dengar kawan-kawan ya yang buat macet itu beca oplet bajing kan, benar gue ngomong kayak gitu loh. Orang bilang kayak macet itu pedagang kaki lima. Sama dengan orang bilang itu tadi. Padahal yang macet kan ya kendaraan itu. Apalagi satu rumah tuh rata-rata data itu satu rumah tuh tiga motor gitu. Parah sekali. Pergi keluar kan. Belum lagi kalau kita ngomongkan pusat ekonomi Pontianak yang sangat-sangat sentral gitu kan, daerah kota ya hitungannya kan, daerah Kurang macam, sedangkan daerah timur gitu kan, itu kan tidak ada terlalu banyak ekonominya yang kayak sebesar itu kan, ekonominya kecil-kecil ya, paling dagang-dagangnya. Jadi tuh apa nih, jalurnya itu pasti bentrok, pergi pulangnya itu pasti macet gitu kan, karena orang tuh yang dari timur ke kota gitu kan, nanti baliknya ke tempat dia ataupun ke utara gitu kan, ke selatan gitu. Jadi pasti macet karena ya ekonomi pun tersentral gitu kan. Akibatnya tuh jalannya cuma itu. Dan tidak bakalan nguraian kemacetan, tidak bakalan. Bangun jembatan 2 aja, jembatan 2 jam 3, jam 4 sore itu udah macet sekali. Biar 4 jembatan pun sama karena jumlah produksi kendaraan tidak dibatasin. Gitu. Yang buat macet itu sebenarnya bukan sedikit jalan, tapi kebanyakan kendaraan gitu. Nah, pola pikir itu yang harus dipikir. Ini kan pemerintah nih malah kayak melebarkan jalan gitu. Kaki lima jadi korban, rumah orang jadi korban. Nah, kan? Ini sebenarnya kalau belum pandemik nih gitu, jalan Puskesmas jalan 45 tuh yang Swiknyo sampai ke sini itu tuh harus udah lebar tuh, harus pisah semua tuh. Karena ada Bang Indi itu kawan aku tuh di situ tuh rumah pas jalan ya. Itu udah dibayar malahan tuh, Ban, udah dibayar semua tuh. Halaman rumah itu 10 ke 20 meter tuh. Pokok kena semua lah udah. Pokoknya bakalan mati tuh. Cantik kalau kita punya kamera untuk dokumenter di jembatan itu. Kawan-kawan itu gitu. Dan kawan-kawan pendengar silakan donasi ke rekening untuk beli kamera. Enggak mahal. Mirrorless ya. Mic kami udah ada nih 2. Mic kami udah bagus deh. Temen-temen kita ngerekam pakai mic nih, Bang. Oh, bagus sih kan. Karena kita datangkan tamu ya, Bang. Ini spesial. Nah, di sini ya, Chris? Atau lanjut lagi nih? Kayaknya cukup lah ya. Udah mau sejam kan. Tapi mohon doa ya kawan-kawan, memang tertarik sih buat bikin dokumenter. Mungkin nanti lah, mungkin di enggangmedia.com. Dan ini aku mau promo juga. Jadi Tulisan. Silakan kawan-kawan ngirim tulisan di Enggang Media ya. Serahlah, tulisannya bebas sekali. Kirim di email enggangmedia@gmail.com. Dan nanti tanggal 18 itu kita ada posting cerbung ya. Cerbung sebenarnya itu novel utuh, karena musim kayak gini kita coba bikin cerita bersambung. Novelnya itu kurang lebih hampir 500 halaman lah. Judulnya Danum, itu bercerita tentang lingkungan, masyarakat adat, macam-macam di situ, isu sosial dan segala macam gitu. Silakan kawan-kawan pantengin, nanti setiap hari kita akan posting secara bersambung. Oke. Yuk, berkunjung ke Enggang Media. Ada tulisan aku sama Bandi. Nah, dengar deh ya. Email aku ya, enggangmedia@gmail.com. Nah, sampai situ ya.
Dah, sampai jumpa, nikmati Bacotan. bonus Bonus. bonus bacotan. Udah lah, dah. Dadah.